Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa ketika kita ditebus oleh Tuhan, Tuhan bukan hanya menebus kita supaya kita masuk surga saja. Banyak orang Kristen berpikir demikian. Saya mau percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus menjanjikan kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan itu ada di dalam agama Kristen. Diajarkan di dalam agama Kristen. Di dalam agama-agama yang lain mudah-mudahan. Di dalam agama-agama yang lain berharap ya itu akan diselamatkan nantinya. Berharap akan diterima oleh Tuhan nantinya. Berharap akan boleh masuk surga nantinya. Tapi agama Kristen itu mengajarkan satu kepastian. Ada kepastian keselamatan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita cuma sampai di situ saja, kita menjadi Kristen, kita percaya kepada Kristus cuma untuk diselamatkan saja, maka kita sebenarnya miss the point. Ya, maka kita sebenarnya kehilangan poin yang paling penting yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan bukan cuma mau menyelamatkan kita dari neraka, masukkan kita ke surga. Tidak. Tapi Tuhan mau kita kembali kepada rencananya yang semula dan menikmati kemuliaan yang Tuhan itu akan bagikan kepada kita. Kemarin di dalam doa pagi, saya mengkhotbahkan berkenaan dengan hal ini. Keinginan Kristus supaya umat tebusannya itu bersama-sama dengan dia melihat kemuliaannya yang penuh. Itu dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-24. Kristus berdoa supaya umat tebusannya itu bersama-sama dengan dia melihat kemuliaannya yang penuh. Kenapa demikian? Karena seringkali di dalam kehidupan kita di bumi ini, kita tertarik dengan begitu banyak hal. Bapak Ibu kalau pergi jalan-jalan kemana, lihat satu pemandangan yang indah, yang mengagumkan, Bapak Ibu, jiwa tertarik ke sana. Jiwa itu ditarik ke situ dan pengennya kita freeze. Hentikan momen itu, selama-lamanya tidak bergerak lagi begitu ya, dan kita menikmati itu karena kita begitu kagum. Itu begitu mengagumkan, begitu menawan jiwa kita. Tapi Bapak Ibu pernah pikir atau tidak, kemuliaan Tuhan jauh melebihi segala sesuatu yang kita anggap mulia di dunia ini. Dan kalau Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya yang penuh dan kita bisa melihatnya tanpa binasa, yaitu nanti ketika kita sudah diberikan tubuh yang baru, sudah disempurnakan, maka apa yang akan terjadi? Jiwa kita, roh kita itu akan tertawan oleh Kristus. Kita akan jatuh cinta kepada Kristus. Dan ketika itu terjadi, kita akan memberikan penyembahan yang sepenuhnya kepada Dia. Saat ini kita belum. Penyembahan kita yang terbaik saat ini masih dicemari oleh dosa kita, ketidaksempurnaan kita, kegagalan kita untuk kita mengenal Dia. Masih begitu banyak hal yang menghalangi kita untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam bagian ini Rasul Yohanes menyatakan satu hal yang sangat penting yang sebenarnya kita tidak pantas dapatkan. Kalau Tuhan menebus kita, itu sudah cukup anugerah yang sudah begitu besar yang kita terima, tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan menebus kita dan bukan cuma menyelamatkan kita, Tuhan mengangkat kita. Bapak Ibu, bagian yang kita baca ini menekankan berkali-kali muncul anak-anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memikirkan, merenungkan hal ini, saya yakin kita tidak akan berhenti kagum kepada Tuhan. Kita ini musuh. Kita memusuhi Tuhan. Kita ini musuhnya Tuhan. Tapi Tuhan datang bukan hanya menebus kita. Tuhan datang menebus kita dan kemudian angkat kita jadi anaknya. Coba bayangkan hal itu. Yang tadinya memusuhi kita. Kalau kita punya musuh, ya harap bukan Bapak Ibu yang memusuhi. Kalau kita yang memusuhi orang salah. Tapi kalau ada orang yang memusuhi kita, coba bayangkan. Ketemu pun males kan ya. Sudah lihat dari ujung jalan, oh, ada orang itu. Kita mungkin cari jalan lain. Betul kan ya? Kalau bisa nggak ketemu sama orang itu. Itu yang kita lakukan. Tapi Kristus tidak. Allah tidak seperti itu. Justru datang, mendatangi, menebus. Dan bukan cuma menebus, angkat jadi anak. Bapak ini anugerah yang keterlaluan bagi saya. Ini anugerah yang berlebihan. Tapi bukan berlebihan. Karena rencana Tuhan dari sejak semula itu. Tuhan itu memang mau mengangkat manusia, meninggikan manusia seperti itu. Sekali lagi, Tuhan mau berbagi kemuliaan dengan manusia. Tuhan bukan cuma ingin kita masuk surga. Tapi Tuhan ingin kita punya relasi yang dekat, tanpa batas, tanpa halangan dengan Tuhan itu sendiri. Maka dalam bagian ini yang ditekankan adalah kenapa kita akan memiliki keberanian percaya pada hari kedatangan Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya. Kalau kita sudah diangkat anak, yang namanya anak dengan orang tuanya itu akan memiliki satu relasi yang khusus. Seorang anak itu tidak akan takut untuk datang kepada orang tuanya. Seorang anak ini yang normal ya. Kalau nggak normal ya nggak tahu ya, orang tuanya kejam dan lain sebagainya, itu mungkin berbeda. Tapi normalnya adalah seorang anak itu akan berani datang kepada orang tuanya. Dan kita bukan cuma anak. Kita bukan cuma anak adopsi. Kristus adalah anak Allah dan kita anak adopsi tidak. Tapi Bapak Ibu perhatikan, kita adalah anak adopsi karena kita di dalam Kristus. Maka Bapak Ibu kalau kita menyadari hal ini, ingatlah setiap kali
Tuhan melihat kita, kalau kita sudah di dalam Kristus, Tuhan melihat anaknya. Tuhan melihat Kristus dan kita di dalam Kristus. Maka ketika setiap kali Tuhan melihat kita, Tuhan itu melihat Kristus terlebih dahulu dan kemudian baru melihat kita. Nah ini yang diajarkan oleh kitab suci. Maka kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut datang kepada Tuhan.